Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Catur Agustin dengan nomor induk mahasiswa 232152001, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait seminar pendidikan profesi guru mengenai desain inovasi dan paradigma guru. Di sini saya dibimbing oleh Profesor Dr. Farida Nugrahani M.Hum. Pembahasan saya mengenai seminar pendidikan guru ada 5 hal yang akan saya bahas. Adapun isi pembahasan yang akan saya paparkan antara lain pengalaman belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengalaman belajar saya selama mengikuti perkuliahan 2 semester ini. Kemudian pembelajaran bermakna. Di sini saya akan memilih salah satu mata kuliah yang menurut saya bermakna bagi saya. Yang ketiga, saya melakukan desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Yang keempat, artefak pembelajaran. Yang kelima, perubahan paradigma dan makna guru setelah mengikuti perkuliahan PPGI. Pengalaman belajar saya selama kuliah PPG Prajabatan ini, saya telah mempelajari 12 mata kuliah yang terbagi ke dalam 2 semester. 6 mata kuliah pada semester pertama, antara lain Filosofi Pendidikan Indonesia, Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, Prinsip Pengajaran Asesmen yang Efektif 1, Praktek Pengalaman Lapangan 1, Pembelajaran Berdiferensiasi, serta yang terakhir Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada pengalaman belajar mata kuliah semester 2, terdapat 6 mata kuliah yang telah saya pelajari. Yang pertama, saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, kemudian computational thinking, prinsip pengajaran asesmen yang efektif 2, praktek pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, serta yang terakhir seminar pendidikan profesi guru. Setelah saya menjelaskan terkait 12 mata kuliah yang telah saya pelajari, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut secara singkat mengenai mata kuliah tersebut. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya belajar mengenai tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, dan bagaimana strateginya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia. Pembelajaran pada mata kuliah ini membuat pandangan pendidik sesuai dengan perjalanan Ki Hajar Dewantara. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, pendidikan yang memerdekakan kita akan perjuangan pendidikan Indonesia dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pengajarannya. Pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pengajarannya, saya mempelajari tentang bagaimana mengenal peserta didik, membuat pembelajaran yang berpihak peserta didik, serta membuat asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik
sehingga dapat menjadikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, bertujuan untuk membekali mahasiswa atau calon guru dengan pemahaman mendalam mengenai karakteristik peserta didik serta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Mata kuliah Prinsip Pengajaran Asesmen yang Efektif 1. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran Asesmen yang Efektif 1 ini, saya mempelajari tentang prinsip understanding by design, kemudian kesesuaian pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan pendekatan teaching at the right level dan pendekatan culturally responsive teaching sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang bermakna, yang berpusat kepada siswa, perubahan yang dapat dilakukan untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda dalam satu kelas dan melakukan pembelajaran sesuai dengan tingkat capaian masing-masing peserta didik. Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan 1 atau PPL. Pada mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan 1, saya melakukan berbagai hal seperti orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktek pembelajaran terbimbing, serta refleksi akhir. Dalam mengembangkan dan melatih kemampuan mengajar, ini untuk menyusun rencana pembelajaran yang baik sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta penerapan model dan metode yang cocok digunakan di dalam kelas. Mata kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mempelajari tentang teori, aspek, strategi, rancangan, dan implementasi, serta evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa dengan cara memberikan berbagai strategi, metode, dan materi yang disesuaikan dengan minat, tingkat kesiapan, dan gaya belajar masing-masing siswa. Nah, pembelajaran ini berusaha mengakomodasi keberagaman di dalam kelas sehingga semua siswa dapat belajar secara optimal. Mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan ini mempelajari tentang konsep dasar perspektif sosiokultural, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD, kemudian juga mempelajari terkait pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD, dan juga mempelajari terkait isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Mata kuliah Perspektif Sosial Kultural biasanya berfokus pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional. Pada mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional, mempelajari kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Kemudian, bagaimana peran guru pada pembelajaran keterampilan sosial emosional, serta experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir mempelajari tentang school well-being.
Mata kuliah Computational Thinking. Pada mata kuliah Computational Thinking, saya mempelajari berbagai hal mengenai apa yang dimaksud dengan Computational Thinking itu sendiri, dan bagaimana perannya dalam bidang pendidikan. Computational Thinking itu dapat diartikan sebagai cara berpikir secara sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga didapatkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Terdapat beberapa fondasi pada computational thinking yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Fondasi tersebut meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Mata kuliah Prinsip Pengajaran Asesmen yang Efektif 2. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran Asesmen yang Efektif 2, mempelajari mengenai memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan teaching at the right level, dan culturally responsive teaching, serta menggunakan hasil asesmen yang telah dilakukan selama pembelajaran. Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan 2 atau PPL 2. Pada mata kuliah Praktek Pengalaman PPL 2 merupakan lanjutan dari mata kuliah PPL 1. Hal ini untuk menguatkan kemampuan mengembangkan pembelajaran dan pengembangan akademik, sosial emosional, dan profesionalnya sebagai calon guru. Pada kegiatan PPL 2 memberikan pengalaman bagi saya untuk menjadi seorang guru, karena saya dihadapkan dengan berbagai keberagaman dari peserta didik, serta memahami budaya lingkungan belajar di sekolah. Dari memahami gaya belajar dan kesiapan peserta didik, serta melakukan pengamatan terhadap lingkungan belajar, saya dapat mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain itu, kita juga dapat melihat respon guru dalam kondisian kelas. Mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Mata kuliah Proyek Kepemimpinan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan kepemimpinan yang unik dalam diri mahasiswa. Mata kuliah Proyek Kepemimpinan ini sangat penting dalam memberikan pengalaman praktis melalui proyek kepemimpinan, yang mana mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep teoritis dalam konteks nyata, serta mempersiapkan untuk bekerja dalam tim, membantu dalam pembagian peran, dan kolaborasi efektif dalam proyek-proyek pendidikan. Mata kuliah yang terakhir yaitu Seminar Profesi Pendidikan Guru. Seminar Profesi Pendidikan Guru ini meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, sistematis terhadap pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Melalui seminar PPG, diajarkan bagaimana melakukan refleksi pengalaman belajar sehingga dapat menyadari apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Pembelajaran bermakna. Setelah saya merefleksi mata kuliah yang telah saya tempuh, saya mendapatkan banyak hal, banyak pengalaman, dan pengetahuan yang bermakna bagi saya. Pada saat kuliah, pembelajaran menggunakan alur merdeka. Nah, proses pembelajaran terdiri dari 7 langkah, dengan setiap kegiatannya seperti mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Berdasarkan
refleksi mata kuliah tersebut, terdapat mata kuliah yang menurut saya bermakna, yaitu mata kuliah praktek pengalaman lapangan 1. Topik yang saya pelajari pada PPL 1 ada 5 topik. Di antaranya, topik yang pertama berkaitan dengan orientasi PPL 1. Yang kedua, topik kedua berkaitan dengan observasi. Nah, pada kegiatan observasi ini, saya melakukan observasi lingkungan belajar dan observasi karakteristik peserta didik di tempat saya melakukan PPL. Kemudian topik yang ketiga mengenai asistensi mengajar, di mana saya membantu guru dalam mengajar di kelas pada saat saya melakukan PPL. Kemudian topik yang keempat, yaitu melakukan praktek pembelajaran terbimbing. Nah, praktek pembelajaran terbimbing ini selama 3 siklus, dengan membuat modul ajar dan perangkat pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, topik 5, melakukan refleksi akhir PPL 1 dengan melakukan diskusi refleksi setelah semua tahapan dalam PPL terselesaikan. Pembelajaran bermakna yang diperoleh pada saat PPL 1 yang menurut saya bermakna yaitu pada topik 4. Setelah saya mendapatkan pengalaman belajar dari topik 4, saya menyadari bahwa menjadi seorang guru itu harus memahami fakta mengajar di sekolah yang dapat dijadikan bekal sebagai seorang guru untuk merancang pembelajaran yang dapat menarik motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan pengajaran secara nyata. Hal ini menjadikan saya sebagai pribadi yang kreatif, inovatif, dan terampil dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, melakukan refleksi dan pengembangan diri yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan refleksi, yang mana dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya selama mengajar di kelas. Desain inovasi pembelajaran. Sebelum saya membuat inovasi pembelajaran, terdapat latar belakang saya melakukan inovasi. Ada 2 hal. Yang pertama itu belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, kolaborasi dalam tim itu masih rendah. Terlihat pada saat kegiatan berkelompok, peserta didik itu hanya mengandalkan peserta didik yang cerdas dan pintar dalam mengerjakan tugas kelompok. Dengan diharapkan dengan adanya inovasi pembelajaran ini, proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar untuk peserta didik. Dari latar belakang tersebut, inovasi yang saya buat yaitu ada 3, yang pertama modul ajar, yang kedua LKPD, yang ketiga video pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang pertama, dengan membuat modul ajar, saya menggunakan pendekatan problem-based learning pada pembelajaran matematika kelas 4, materi pola bilangan. Yang kedua, setelah saya membuat modul ajar, saya juga membuat LKPD dengan menggunakan aplikasi Canva agar tampilan LKPD menjadi menarik siswa dalam belajar agar termotivasi untuk mengerjakan pembelajaran matematika.
Yang ketiga, saya memanfaatkan teknologi seperti LCD, speaker, sebagai wujud pembelajaran pada abad ke-21 dengan menampilkan video pembelajaran terkait pola bilangan yang saya ambil dari platform YouTube. Rencana tindak lanjut dari desain inovasi yang telah saya kembangkan ada 4. Yang pertama, mengoptimalisasi penggunaan perangkat pembelajaran. Nah, hal ini agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan pembelajaran abad 21. Yang kedua, menerapkan rencana pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap rencana pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, berupaya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Di sini ada artefak pembelajaran yang mendukung pada PPL 1, yaitu modul ajar terbimbing pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 yang dapat diakses melalui link Google Drive yang saya tampilkan di layar. Perubahan paradigma makna guru. Sebelum mengikuti perkuliahan PPG, saya menganggap bahwa semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama. Jadi, guru hanya mengajar tanpa memperhatikan latar belakang peserta didik. Yang kedua, pembelajaran belum berpusat kepada peserta didik, yang mana guru masih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, tugas guru hanyalah melakukan transfer ilmu dan memenuhi target kurikulum. Perubahan paradigma makna guru. Setelah saya mengikuti perkuliahan PPG, banyak hal yang telah berubah. Saya mendapatkan pemahaman bahwa mendidik dengan menerapkan prinsip student oriented yang mana diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru juga bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi sebagai penuntun, pembimbing, dan pendukung. Nah, di sini itu peran guru memiliki dampak besar dalam mendorong perkembangan masyarakat dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, guru juga harus memahami kebutuhan peserta didik. Karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Peserta didik juga memiliki gaya belajar dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dengan guru memahami peserta didik, diharapkan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Di sini saya akan menampilkan dokumentasi kegiatan pembelajaran saya selama melakukan kegiatan PPL. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai ujian seminar pendidikan profesi guru terkait dengan desain inovasi dan paradigma guru. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.